Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi gitu ya di pertemuan ke-8 setelah teman-teman kemarin melaksanakan ujian tengah semester atau UTS ya, berarti ini pertemuan ke-9 gitu. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini teman-teman kita lanjutkan materinya dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10, insya Allah kita akan menjadwalkan untuk web meeting terkait diskusi soal UTS kemarin dan juga beberapa hal mungkin yang teman-teman perlu tanyakan atau perlu kita diskusikan, gitu ya. Oke, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang integral tak tentu ya. Jadi integral di mana aturan utamanya adalah 1/, ketika dia pangkat n ya, misalkan integral dari A pangkat n, integral dari A pangkat n dx, integral dari A x pangkat n, oke, dx begitu ya. Maka kita mengintegralkannya atau menentukan hasil integralnya dengan 1/n+1 x pangkat n+1 plus c, begitu ya. Kalau teman-teman kemarin sempat mengingat di luar kepala, begitu. Nah, misalkan ada fungsi 1/akar x ditambah 3x dx, maka integralnya terhadap x adalah 2x pangkat setengah gitu ya. Di sini yang perlu teman-teman lihat adalah 1/akar x, ini kalau kita ubah bentuknya adalah x pangkat min setengah gitu ya. Jadi ketika kita aplikasikan aturan pangkatnya, maka min setengah ditambah 1/2, 1/2 2x pangkat setengah, ditambah 3/2x pangkat 2, gitu ya, ditambah c. Nah, aturan ini akan tetap kita pakai di integral tentu, begitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan memandang bahwa integral tentu itu berkaitan dengan materi yang lain, begitu. Nah, untuk integral tentu sendiri kita akan menyinggung ke luas daerah, gitu ya. Sebelum ke luas daerahnya, kita akan membahas beberapa ilustrasi dulu. Misalkan di sini ada suatu kendaraan yang melakukan perjalanan dengan kecepatan 50 mil per jam selama 2 jam. Nah, berapa jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan tersebut selama 2 jam tentu saja dengan kecepatan 50 mil per jam. Nah, kalau teman-teman lihat ini ketika kita gambarkan grafiknya, maka kecepatannya kan konstan ya, dia tidak berubah karena informasinya hanya menyampaikan bahwa kecepatannya 50 mil per jam. Jadi, misalkan sumbu Y-nya ini adalah sumbu yang mengilustrasikan atau merepresentasikan kecepatan, maka fungsinya di sini adalah konstan gitu ya, 50, dan juga misalkan di sini sumbu X-nya mengilustrasikan waktu, jadi tadi kita berjalan selama 2 jam begitu ya, misalkan ini satuannya jam, maka ada 2 kotak di sini. Nah, berapa lama waktu yang ditempuh oleh kendaraan tersebut? Nah, teman-teman, berapa jauh jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Teman-teman sebelumnya pasti sudah ingat kalau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya, atau jarak sendiri adalah kecepatan dikali waktu, sehingga berapa jarak yang ditempuh, berarti kecepatannya 50 dikali waktunya 2 jam, yaitu 100. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, 100 sendiri ini adalah luasan daerah yang mana dia dibatasi oleh fungsi kecepatan tadi yang 50 mil per jam dan juga sejauh 2, begitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa jaraknya adalah sama dengan luasan daerah yang
dilalui, yaitu 100 satuan panjang, begitu ya. Nah, untuk ilustrasi kedua, di sini kita coba kalau fungsinya itu tidak konstan. Jadi tadi 50 gitu ya, mendatar. Nah, sekarang kalau misalkan fungsinya itu tidak konstan atau punya aturan tertentu, di mana di sini kita menentukan bahwa kecepatannya itu diatur dengan fungsi 3x. Gitu ya. Jadi kalau x-nya semakin besar, maka nilai jaraknya adalah dikalikan 3. Nah, bagaimana kalau kita mau tahu jaraknya berapa yang sudah ditempuh oleh kendaraan itu, jika kecepatannya dinyatakan dengan persamaan atau dengan fungsi Vx sama dengan 3x, kemudian di sini kita mau coba gimana kalau jaraknya, kalau waktunya 3 jam pertama aja. Berapa jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat luasannya, ini luasannya adalah berbentuk segitiga, gitu ya. Kalau kita mau cari jarak yang ditempuh selama 3 jam pertama, yaitu luas daerah yang dibentuk dari perbatasan fungsi dan juga pembatas waktunya di sumbu X ini, adalah luas daerahnya. Nah, ini luas daerah berbentuk segitiga. Segitiga, teman-teman pasti ingat ya, luasnya berapa? Ya, setengah alas kali tinggi. Oke, nah di sini alasnya adalah 3 satuan, sudah jelas ya, 3 jam. Kemudian tingginya sejauh mana? Tingginya ini sebenarnya bisa kita cari ya. Tingginya ini adalah 3. Kemudian titik di sini adalah ketika nilai 3 ini kita substitusikan ke fungsi, yaitu 9. Gitu ya kan, ya 3. Kalau 3x berarti ketika x-nya 3, maka Vx-nya adalah, V3-nya adalah 9. Maka setengah kali 3 kali 9. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 13,5. Begitu. Nah, untuk mengarah ke integral, kita coba melihat ada beberapa yang perlu kita catat di sini, yaitu ketika fungsinya konstan, maka kita bisa menemukan luas daerahnya dengan mengalihkan panjang X atau koordinat X-nya dengan tinggi K ya, panjang kali lebar, atau luasnya terhadap variabel X adalah K kali X. K-nya itu ketinggian segi 4 di sini, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berbentuk segitiga atau ada fungsi tertentu, maka tingginya ini pasti akan dipengaruhi oleh fungsinya, gitu ya. Kalau misalkan di sini fungsinya yang simpel adalah fx sama dengan mx, di mana m-nya adalah gradien ya, kemiringan garis. Kemudian luasnya berarti karena bentuknya segitiga, setengah mx gitu ya. Jadi setengah ini harusnya x, setengah mx dikalikan dengan x, gitu ya. Jadi setengah mx kuadrat. Nah, dari dua ilustrasi ini, kalau misalkan kita punya persoalan nih, nah, jadi seolah-olah di sini ada cerita gitu ya. Dengan cerita ini, teman-teman nanti bisa baca lengkap. Cerita ini intinya menyatakan bahwa ketika produksi barangnya itu antara, jadi X di sini merepresentasikan produksi barang, antara 0 sampai 50, maka harganya yang diperlukan adalah $40. Ketika produksinya 50 sampai 125, biaya yang diperlukan adalah $30. Kemudian ketika 125 sampai 150, biaya yang diperlukan adalah $25. Nah, teman-teman coba diselesaikan atau dicari ya total biaya dari
kasus ini. Nah, teman-teman bisa menggambar dulu. Jadi, ini kan pasti di sumbu X ya, karena nilai X-nya 0 sampai 50, berarti teman-teman pakai sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sumbu X itu ada 0 sampai 50, nilainya adalah 40. Jadi ketika 0 sampai 50, dia setinggi 40. Ketika 50 sampai 125, berarti nilainya adalah 30. Nah, nanti teman-teman bisa lihat jumlah atau total biaya produksinya dari jumlah luasan di setiap bagian dari fungsi bagian ini, gitu ya. Nah, teman-teman silakan dibaca ulang, kemudian dicoba untuk menyelesaikan. Jangan lupa digambar mungkin ya, untuk memudahkan teman-teman melihat apa sih yang sebenarnya mau dicari gitu ya, luasan daerahnya seperti apa. Gitu. Itu saya serahkan sebagai tugas nomor 1. Kemudian kita ke konsepnya jumlah Riemann gitu ya. Jadi ketika ada daerah ya, di sini misalkan ada kurva. Nah, sekarang kurvanya itu kita bentuk lekuk-lekuk kayak gini fungsinya. Jadi tidak linier. Kalau tadi kan cuma garis aja gitu ya, garis. Nah, sekarang kalau misalkan dia bentuknya kurva, persamaannya, kita bisa buat persegi panjang di sini yang menutupi luas yang mau kita cari. Misalkan luas daerah yang mau kita cari di sini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva, dan dari A, dari pertama sini dari A sampai ke B. Nah, ini kita bagi di dalamnya ada 4 persegi panjang, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan luas daerahnya itu kita bisa dapat dari persegi panjang. Oke, persegi panjang luasnya sudah hafal ya teman-teman, panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah delta X atau selisih antara X2 dengan Y1 ya. Kemudian tingginya adalah kita ambil patokan di sini yang menyinggung dengan kurva F, atau kita sebut saja dia adalah Fx1, gitu ya. Untuk kotak yang kedua, ini kita ambil di sini, dia Fx2 dikali dengan delta X. Nah, delta X di sini kita buat tetap gitu ya, jadi sama jarak antara delta X pertama, delta X kedua, delta X ketiga, dan delta X keempat. Yang beda adalah tingginya. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita masih bisa mengingat sum atau jumlah, ya kita bisa menuliskan secara sederhana cara menjumlahkannya atau daerahnya adalah Fxi, di mana I-nya dimulai dari 1, F1, F2, 3, 4, sampai 4 ya, karena kita bagi daerahnya jadi 4 kali delta X. Nah, kalau misalkan daerahnya kalau dibagi 4 itu masih ada yang lubang gini ya, masih ada yang lubang gini, masih ada yang entah ini bisa ke cover tidak dengan yang ini, begitu ya. Kemudian ini juga kelebihan, mungkin bisa di cover yang ini atau tidak, kan kurang presisi, begitu ya. Sehingga kita bisa membuat lebih banyak persegi panjang di sini. Nah, kalau semakin banyak persegi panjangnya yang kita buat, maka luasan yang kita dapat, perhitungan yang kita dapat akan semakin presisi, ya kan ya. Jadi persegi panjangnya ini bisa semakin banyak kita buat sehingga luas daerahnya itu bisa kita dekati sempurna. Nah, itu yang kita sebut sebagai jumlah Riemann ya. Jadi kita mencari jumlah dari 1 sampai N, N-nya sampai mana? N-nya kita buat mendekati 0. Ya, jadi, N-nya itu adalah sebanyak-banyaknya dengan
X-nya ini, XI-nya ini, selisih di sumbu X tadi itu kita buat mendekati 0 ya. Jadi delta X-nya ini kita buat mendekati 0. Mendekati 0 maksudnya ketika, mana tadi? Oke, sorry. Ketika ini delta X yang di bawah ini kita buat mendekati 0, makin kecil gitu ya, tapi nggak sampai 0 ya. Makin kecil gitu, nah dia akan semakin mendekati daerah di bawah kurva ini lekukannya. Nah, itu yang jadi konsep dari jumlah Riemann, gitu ya. Oke, nah jumlah Riemann ini kita apa namanya ya? Kita sebut juga atau kita istilahkan dengan integral dari A sampai B. A sampai B itu adalah interval awal ya sampai interval akhirnya dari fx. Dari fungsi yang ada yang membatasi daerahnya terhadap variabel x. Nah, misalkan di sini ada daerah yang dibatasi oleh kurva 3x ditambah 2 dari 0 sampai 2 gitu ya. Nah, tentu saja kalau teman-teman mau mencari luasnya di apa namanya? Luasnya daerah yang berwarna oranye ini ya, luasnya bisa kita cari dengan trapesium ya. Jadi teman-teman bisa pakai bangun data trapesium, tapi kita mau mengaplikasikan formula yang barusan kita pelajari gitu ya. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva 3x plus 2 dan dimulai dari x sama dengan 0, diakhiri di x sama dengan 2, maka kita bisa cari dengan integral dari 0 sampai 2, yaitu batas bawah 0, daerahnya ini dimulai dari 0, X-nya, dan Y-nya diakhiri dengan, dan X-nya diakhiri, daerahnya diakhiri dengan X sama dengan 2. Batas fungsinya siapa? Fungsinya adalah 3X ditambah 2, sehingga luas daerahnya bisa teman-teman cari dengan integral dari 0 sampai 2, 3X ditambah 2 dx. Gitu ya. Nah, gimana cara menentukan integral tentu? Nah, ini yang kita sebut integral tentu ya, jadi punya batas bawah dan juga punya batas atas. Kalau kemarin integral tak tentu, dia tidak punya batas bawah, tidak ada batas bawahnya, tidak diketahui batas bawahnya dan batas atasnya. Nah, misalkan di sini ada daerah yang mau kita cari, ya, daerahnya itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, dari X sama dengan A ke X sama dengan B, gitu ya. Jadi yang warna oranye ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai integral tentu, di mana kalau misalkan ada F besar X ini siapa? F besar X ini adalah antiderivatif atau hasil integral dari fx ya, integral fungsi dari fx pada interval A sampai B, interval awal sampai terakhirnya daerah ya. Maka integral dari A sampai B fx dx adalah f besar B. F besar B ini artinya fungsi hasil integral dari f kecil disubstitusikan nilai x-nya B dikurangi dengan disubstitusikan nilai x-nya A. Begitu ya. Oke, supaya nggak bingung, teman-teman bisa dilihat contoh di sini. Ini ada daerah ya yang dibatasi oleh suatu fungsi kuadrat ini jelas ya, dimulai dari min 1, diakhiri di 2, gitu ya. Nah, kalau di sini dikasih informasi bahwa daerahnya adalah daerah yang dibatasi oleh grafik X pangkat 2 plus 1. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya cara menyelesaikannya, berarti kita bisa menggunakan integral gitu ya. Integral dari mana? Batas bawahnya min 1, karena start daerahnya yang diminta itu di min 1, sampai 2,
Jadi integral dari min 1 sampai 2, fungsinya siapa yang jadi batasnya? Fungsinya adalah X kuadrat plus 1. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengintegralkan dulu X kuadrat plus 1 ini kalau diintegralkan, berarti kan 1 per 2 ditambah 1, 1 per 3, X pangkat 2 ditambah 1. Ya kan, integral pangkatnya ditambah 1. Jadi X pangkat 3 per 3. Integralnya 1 siapa? Masih ingat aturannya integral ya? Kalau konstanta terhadap variabel X, berarti integralnya X. Nah, batas atasnya 2, batas bawah min 1. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan 2-nya ke fungsi X pangkat 3 per 3 ditambah X. Ya, berarti 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2 dikurangi, tadi kan dikurangi ya, FB min FA, dikurangi dengan min 1 pangkat 3 per 3 ditambah min 1. Teman-teman selesaikan perhitungannya akan mendapatkan nilai 6. Jadi, daerah yang kita cari luasnya ini memiliki luasan daerah 6 satuan luas, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa teman-teman coba gitu ya untuk menentukan luas daerah. Nomor 1 ini fungsinya ada, T start awal akhirnya ada, kemudian B sama C juga sudah ada fungsi, sudah ada batas bawah, batas atas. Nah, untuk yang D ini teman-teman bisa mengamati fungsi dan batas bawah, batas atas dari gambar yang ada di sebelah. Gitu ya. Nanti silakan dicoba. Ini soal nomor 2. Tadi soal nomor 1 sudah ada di awal yang total biaya harga ya, total biaya produksi kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjut ke sifat ya, sifat integral tentu. Di sini juga ada sifat penjumlahan, di mana kalau misalkan ada interval ada titik B di antara interval A dan C, maka kita bisa mencari hasil integral dari A sampai C dengan memisah. Ya, dipisah di B, dengan syarat B-nya itu ada di antara A dan C ya. Jadi, integral A sampai C dari fx bisa kita cari dengan A sampai B, fx ditambah B sampai C, fx gitu ya. Jadi kayak disambung gitu modelnya. Nah, misalkan di sini ada daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi pada interval min 4,5. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi tangga. Fungsi bagian ya. Jadi, ketika X-nya kurang dari 3, maka dia fungsi konstan yang 9 gitu ya. Lurus saja 9. Kalau nilainya nanti lebih besar, nilai X-nya nanti sudah di 3, dan lebih besar dari 3, maka dia berupa fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari luasan daerahnya? Nah, di sini sudah ada ilustrasi ya. Jadi, daerah yang kita mau cari adalah daerah yang konstan di sini, dari min 4 sampai 3. Kemudian dia berupa agak melekuk ini ya harusnya ya, dari 3 sampai 5. Maka kita bisa potong, memanfaatkan integral penjumlahan di sini, kita potong di sini di 3. Karena di 3-nya dia mulai, di 3 sini ya, di 3-nya sini dia mulai berubah aturan gitu ya. Nah, jadi kita bisa mencari integral atau luas daerah yang di samping ini dengan min 4 sampai 5 fx sama dengan min 4 sampai 3 ditambah 3 sampai 5-nya gitu ya. Nah, min 4 sampai 3 ini dia mengikuti aturan 9 fx-nya, dan ketika 3 sampai 5-nya dia mengikuti aturan X pangkat 2 ya, sesuai dengan aturan fungsi parsial di sini, fungsi bagian di sini. Nah, kalau teman-teman operasikan yang sama, maka akan ketemu luas daerah yang diinginkan ini adalah 95/2/3. Begitu. Nah, oke. Kita lanjutkan ke pengurangan gitu ya. Jadi di sini
kasusnya adalah daerah yang dibatasi oleh dua fungsi, itu ya. Jadi ada fungsi fx di atas nih, kemudian ada fungsi gx yang di bawah ini, sedangkan daerah yang kita cari ada di antara kedua fungsi ini. Gitu ya. Gimana cara menentukannya? Nah, ini kita pakai pengurangan gitu ya. Kalau tadi kita jumlahkan, kalau sekarang kita kurangkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kasusnya fx, fungsi fx itu merupakan pembatas yang di atas, gitu ya. Ada fungsi yang di atas. Nah, gx-nya adalah fungsi yang di bawah. Jadi ketika teman-teman mau menentukan fx dikurangi gx, maka fx-nya ini adalah fungsi yang di atas, gx-nya ini adalah fungsi pembatas bawah. Nah, itu yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama, jadi nanti teman-teman tinggal mengintegralkan atau menentukan integral tentu dari, integral dari A sampai B fx, dx dikurangi dengan hasil integral dari A sampai B, gx. Bu, kalau misalkan mau dikurangi dulu di sini fungsinya, boleh, silahkan. Gitu ya. Kan ini tandanya sama dengan. Gitu. Jadi, monggo silakan kalau misalkan kesulitan mengurangi ya, silakan diuraikan satu-satu. Integral dari fx-nya siapa dikurangkan dengan integral dari gx-nya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silakan mencoba dulu. Di sini ada satu soal, ini soal nomor 3 ya. Di sini ada fungsi fx, fx-nya yang warna merah di sini. Fx-nya adalah 4x min x pangkat 2, gx-nya adalah x pangkat 2 min 6x plus 8. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dulu, ini graf daerahnya itu gimana ya, daerahnya gimana. Kemudian perhatikan juga ada daerah yang di bawah tanda di bawah sumbu X ini ya. Kalau daerah di bawah sumbu X ini biasanya nanti negatif ya, jadi disendirikan. Nah, jadi teman-teman cari daerah yang orange ini pokoknya. Gitu ya. Nah, itu soal ketiga, nanti teman-teman silakan coba, dan materi selanjutnya kita akan bahas volume, panjang kurva, dan kerja. Gitu ya. Nah, itu dari saya. Tadi ada tiga nomor besar dengan 6 soal kecil-kecil. Jadi silakan dicoba seperti biasa. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan di PPT ini, teman-teman bisa konfirmasi di WA Group begitu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.